Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman. Walakal hamdu an ja'altana min ummati sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ikhwatal iman rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah. Dan kali ini saya akan menjelaskan ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum saya menjelaskan, saya berdoa semoga ikhwatul iman yang mengikuti pembahasan ini diberikan kesehatan dan senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu nama bagi surat Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kita selalu mengulang-ulang membaca surat ini minimal sebanyak 17 kali sebanyak rokaat sholat kita dalam sehari. Tapi anehnya, meskipun surat ini selalu kita ulang-ulang, nggak pernah itu ada perasaan bosan kita untuk membacanya. Betul ya? Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Nah, sebagai sesuatu yang diulang-ulang, secara logika ini bukan hanya membuat mulut kita terlatih mengucapkannya. Kalau ini sih saya percaya orang baru bangun tidur kemudian disuruh membaca surat Al-Fatihah. Dikagetin pula bangun tidurnya, pasti dia akan membacanya dengan hafal, tanpa kendala. Tapi bukan ini yang kita maksud. Yang menjadi maksud kita adalah kalau kita membaca Al-Fatihah berulang-ulang dengan pemahaman yang baik, yang khusyuk dalam salatnya karena paham dengan maknanya, semestinya melahirkan kehebatan-kehebatan pada diri kita. Keimanan yang semakin meningkat, akhlak dan mental diri yang lebih stabil, tauhid yang kokoh dan tidak terkotori, ibadah yang lebih khusyuk dan istiqomah, dan hal-hal baik lainnya. Inilah semestinya yang sudah muncul dan dimiliki oleh orang-orang yang selalu membaca Al-Fatihah. Maka kalau belum, bermasalah. Ibarat orang berenang, saat awal-awal belajar dia pasti kerepotan. Bahkan bisa jadi ada yang punya pengalaman tenggelam. Tapi karena dia latihan terus, akhirnya dia mahir juga tuh dalam berenang. Bahkan bisa jadi atlet renang atau pelatih renang. Nah, begitu juga surat Al-Fatihah yang kita ulang-ulang terus ini, karena itulah pentingnya kita memahami bacaan-bacaan sholat, terutama surat Al-Fatihah ini, supaya lahir pada diri kita kandungan-kandungan kebaikan dari surat ini terutama, insya Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebelum membahas ayat kelima, saya sampaikan ilustrasi cerita berikut ini. Ada seseorang saat menjelang sakaratul maut, dia berada di dalam kondisi yang transendental. Dia berada di depan sebuah pintu gerbang.
kemudian ingin masuk dan mengetuk pintu, dan terdengar suara dari dalam. Siapa kamu? Saya Udin, Tuan. Udin, apakah itu nama kamu? Iya, Tuan. Maaf, saya tidak tanya namamu. Yang saya tanya, kamu siapa? Saya ini anak lurah, Tuan. Maaf, saya tidak tanya kamu anak siapa. Yang saya tanya, kamu siapa? Oh, saya seorang insinyur, Tuan. Maaf, saya juga enggak tanya gelar kamu apa. Yang saya tanya, kamu siapa? Akhirnya, dia mulai bingung karena semua jawaban salah. Kemudian berpikir sejenak sambil berharap mudah-mudahan jawaban yang berikut ini benar. Oh, saya ini Muslim, Tuan. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi, maaf. Saya tidak tanya kamu itu agamamu apa dan kamu pengikut Nabi siapa. Yang saya tanya, kamu siapa? Semakin bingung, akhirnya dia berkesimpulan, mungkin ini jawaban yang terakhir. Saya ini manusia, Tuan. Saya makan, minum, menikah, dan seterusnya. Lagi-lagi, maaf, saya tidak tanya kamu dari jenis apa dan apa yang kamu lakukan. Yang saya tanya, kamu siapa? Ikhwatul iman. Akhirnya dia terganjal dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Tapi tidak sesederhana menjawabnya. Siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Kita adalah hamba Allah. Yang dalam bahasa Arabnya kita disebut dengan Abdullah. Hamba Allah yang melakukan ibadah hanya kepadanya. Ikhwatal iman rahimakumullah, banyak penjelasan tentang makna dan sifat ibadah. Saya akan kutipkan beberapa di antaranya. Pertama, penjelasan Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau ditanya oleh seorang tua, apakah hakikat ibadah itu? Kemudian beliau menjawab, ada 3 poin tentang hakikat ibadah itu. Yang pertama, dia tidak meyakini apa yang dimilikinya itu sebagai miliknya, tapi milik Tuhannya. Kayak tukang parkir, dititipin mobil sama yang punya. Tapi dia nggak nangis kalau mobil itu dibawa lagi sama yang punya. Nah, dalam kehidupan kita juga mirip begitu. Ada harta yang kita punya, ada anak, ada pasangan hidup. Termasuk jabatan itu semua cuma titipan dan amanah. Yang kalau Allah sudah mengambilnya, kita harus ikhlas menerimanya. Kedua, hakikat ibadah adalah bahwa seseorang itu tidak melakukan atau meninggalkan sesuatu kecuali sesuatu itu memang diperintahkan atau dilarang oleh Tuhannya. Orang yang meyakini ini itu akan menggunakan seluruh waktu-waktunya pada hal-hal yang positif saja. Dan yang ketiga, hakikat ibadah adalah dia tidak memastikan untuk melakukan sesuatu kecuali selalu mengaitkannya dengan Tuhannya. Bagaimana caranya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Al-ayah. Jadi, jangan sekali-kali berucap saya akan mengerjakannya besok kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian dalam tafsir Al-Khazin bahwa ibadah itu adalah ikrar hamba dalam mengabdi, mengesahkan dan patuh kepada Allah. Kalau menjadi hamba, maka dia pasti harus mengabdi hanya kepadanya dan melakukan taat pada semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Sedangkan dalam Aisarut Tafsir, ibadah adalah gabungan rasa cinta, tunduk, dan takut yang sempurna. Jadi
Orang ketika sudah memahami dirinya itu sebagai hamba, maka akan muncul rasa cinta. Cinta yang membuat dia ketika melakukan ibadah itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak berat melakukannya. Karena dia menyadari bahwa dia butuh itu. Dia juga akan tunduk atas segala ketetapan Allah yang dengan simpel dia berkata, Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat mengerjakannya. Serta muncul juga rasa takut. Takut yang muncul dalam dirinya. Apakah dia termasuk orang yang diterima ibadahnya? Takut juga pada siksanya kalau dia melanggar ketetapan Allah. Juga takut kalau di akhirat nanti dia bukan orang yang selamat dari pertanggungjawaban akhirat. Inilah beberapa makna ibadah dan penjelasannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan pertama dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu iltifat. Apa itu iltifat? Menurut bahasa, iltifat itu bisa berarti pengalihan. Kalau bahasa Cinereknya itu adalah celingukan. Maksudnya adalah perpindahan. Perpindahan apa? Coba disimak. Dari ayat 1 sampai 4 itu semuanya menjelaskan tentang Allah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Tapi pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung berubah menjadi menghadirkan Allah seolah ada di hadapan kita. Jadi perpindahan dari ghaibah kepada khitab atau perpindahan dari orang ketiga kepada orang kedua, ini yang disebut dengan iltifat. Apa makna dari iltifat ini? Kita sedang diajarkan Allah bahwa perpindahan itu harus melihat konteks. Kalau ayat Alhamdulillah misalnya, itu dibuat dengan domir ghaib atau orang ketiga. Karena pujian itu memang sejatinya diberikan atau dilakukan di saat yang kita puji itu tidak di depan kita. Nah, berbeda dengan iyyaka na'budu, bahwa beribadah itu harus di depan atau di hadapan Allah atau menghadirkan Allah saat pelaksanaannya. Jadi seolah-olah kita berkomunikasi dengannya. Begitu juga dengan nasta'in atau memohon pertolongan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam ilmu bahasa, iltifat ini termasuk gaya bahasa yang tidak linier. Kalau linier maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita baca menjadi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya kita mengabdi dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Jadi semuanya dalam bentuk orang ketiga. Nah, dalam keseharian kita juga bisa menerapkan iltifat ini. Perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain asal sesuai konteks dan tepat dengan keadaan. Biar apa? Biar nggak monoton. Nggak terjebak pada rutinitas yang bisa membosankan, apalagi sampai menurunkan kualitas pekerjaan. Maka nasihatnya kreatiflah. Bayangkan coba kalau misalnya kita berada di jalan tol. Jalan tol itu lurus terus. Bisa jadi mengantuk kita atau bahkan menabrak. Nauzubillah. Tapi adanya kelokan kanan kiri, turun, menanjak. Inilah yang membuat lebih efektif. Dan ini yang disebut dengan iltifat. Seseorang disebut karyawan di kantornya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Ada di rumah menjadi ayah dan suami yang peduli dan menyayangi. Bergaul di masyarakat, berkontribusi untuk lingkungan. Di dalam masjid mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah. Itu juga bukan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat malam beliau mempersembahkan waktunya untuk Allah. Setelah subuh menyampaikan nasihat dan kajian menyentuh
pada para sahabat, di pagi hari mengunjungi istri dan keluarga, saat duha menjadi dosen kalau istilah kita sekarang itu, yang memberikan ilmunya kepada para sahabat, saat zuhur atau di siang hari mengelilingi dan mengontrol pasar, di waktu asar kembali kepada keluarga atau bergaul dengan para tetangga, maghrib sampai isya untuk ibadah, dan setelah isya langsung istirahat untuk persiapan ibadah malam. Inilah yang disebut dengan iltifat. Semoga kita bisa meniru. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pembahasan berikut tentang ayat kelima surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah dari segi susunannya yang tidak lazim. Apa maksudnya tidak lazim? Kalau susunan normal adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi ini didahulukan kata iyyaka, yang semestinya kata tersebut harus diletakkan di akhir. Nah, dalam ilmu balaghah ada rumus taqdimu ma haqquhu ta'khir, atau meletakkan kata di depan padahal semestinya dia ada di akhir, itu memiliki fungsi ikhtisas atau pengkhususan. Ciri dalam menterjemah adanya ikhtisas itu biasanya kita menggunakan kata hanya. Makanya saat kita mengartikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian bagaimanakah penjelasan ikhtisas atau pengkhususan pada kata na'budu dan nasta'in itu? Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, iyyaka na'budu berarti hanya kepadamu kami mengabdi atau beribadah. Pengkhususan ini itu terkait dengan masalah akidah atau keimanan. Jadi ibadah itu la takunu illa lillah. Ibadah hanya karena dan untuk Allah. Kalau kita berkata hari ini saya cuma makan roti, berarti seolah kita ingin menegaskan bahwa saya tidak makan nasi, saya tidak makan buah, saya tidak makan sayur, tidak makan apapun kecuali roti. Sama ketika kita baca iyyaka na'budu, berarti seperti kita berikrar, berkata, saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah hewan, saya tidak menyembah pohon, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman. Jadi sekali lagi ini masalah akidah. Harus dipahatkan kuat-kuat dalam diri kita. Kenapa? Karena teori ini kita paham. Tapi dalam praktik banyak perbuatan kita yang melabrak akidah ini baik sengaja maupun tidak. Bukankah kita jumpai ada orang yang loyalitas mengabdinya mengalahkan mengabdi yang sesungguhnya kepada Allah? Bukankah ada orang yang ketika zahirnya terlihat melaksanakan ibadah tapi ada tendensi tertentu sehingga tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala? Maka perkuat akidah ini supaya kita melihat amal kita nanti masih tetap ada di sisi Allah dan tidak hilang. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Bahwa kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wal isti'anatu la takunu illa billah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Bukankah pada ayat ini ada interaksi tolong menolong sesama makhluk? Di antara kita sering meminta pertolongan. Lalu apakah ini membatalkan bahwa kita memohon pertolongan hanya kepada Allah? Di mana peran Allah kalau begitu? Jawabannya adalah sama sekali tidak ada yang bertentangan.
Ikhwatal iman, saat kita bermohon kepada Allah, itu karena ada pertolongan yang kita harapkan itu yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia. Di samping itu juga, Allah menerapkan sunnatullah dalam kehidupan ini. Yang kalau bahasa awamnya adalah hukum alam. Bahwa sebagai makhluk sosial, kita tetap harus berinteraksi, berhubungan, termasuk urusan membantu dan meminta pertolongan. Namun hakikatnya Allah yang menentukan. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhih." Allah akan selalu memberi bantuan kepada seseorang selama ia memberi bantuan kepada saudaranya atau manusia. Jadi kesimpulannya, bantuan Allah yang diharapkan itu akan terwujud dengan melaksanakan sunnatullah kerjasama antar manusia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan berikut, yaitu kata na'budu dan nasta'in itu menggunakan domir jama' atau domir mutakallim ma'al ghair, yaitu nahnu yang artinya kami. Pertanyaannya, kenapa na'budu? Kami mengabdi, bukan a'budu, saya mengabdi. Nah, ini rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, ini adalah isyarat bahwa ciri agama Islam ini adalah berjamaah atau mengusung kebersamaan. Seorang muslim itu harus bersama, berjamaah, termasuk juga bersatu. Nggak boleh sendirian. Harus membuang keakuannya jauh-jauh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah, fa inna dzi'ba la ya'kulu minal ghanam illa al-qasiyah." Jadi hendaklah kalian bersatu atau berjamaah, karena serigala itu hanya menerkam domba yang sendirian. Nah, pertolongan Allah juga akan datang lantaran kita berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Ikhwatal iman. Saat ini terus terang ini masih menjadi PR bagi kita karena muslimin masih sulit untuk bersatu. Baik, yang kedua, pelaksanaan ibadah. Hendaknya berjamaah termasuk juga memohon pertolongan. Kata yang kita disuruh melakukannya secara berjamaah adalah na'budu dan nasta'in. Nasta'in tadi sudah disinggung penjelasan sebelumnya dan sekarang saya akan menjelaskan kata na'budunya. Dalam ibadah kita diperintahkan berjamaah. Salat misalnya. Di samping pahalanya yang berlipat ganda dari salat sendirian, dalam berjamaah itu juga kekurangan dalam ibadah kita itu akan tertutupi dengan orang lain yang bersama kita. Bukankah kalau kita misalnya terlambat sholat, kemudian kita tidak sempat membaca tuntas Al-Fatihah, maka bacaan imam itu akan menutupi kekurangan kita. Inilah keuntungannya berjamaah. Kalau sendiri, maka kekurangan kita akan langsung disoroti dan kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Jadi dengan berjamaah kita memohon kekeliruan kita itu dimaafkan disebabkan karena kesempurnaan yang dilakukan oleh orang yang berjamaah dengan kita, insya Allah. Kemudian yang ketiga, hakikat kata kami dalam ibadah adalah pengakuan tentang pelaksanaan ibadah yang belum sempurna itu. Nah, ini sebetulnya terkait dengan poin nomor 2 tadi. Jadi kenapa kita beribadah disuruh berjamaah? Karena terlalu banyak kekurangan yang kita miliki kalau ibadah atau salat misalnya sendirian. Nah, berjamaah ini menjadi merupakan sebuah solusi untuk menutup kekurangan kita itu. Bukankah kita sering misalnya menjumpai kekurangan itu saat kita sholat, masih sulit sekali untuk melakukan khusyuk, pikiran yang sering melayang kemana-mana, sujud yang tidak sempurna,
bacaan yang tidak dihayati atau bahkan nggak ngerti, dan yang lainnya. Jadi saat kita berjamaah, seperti kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya datang bersama yang lain yang lebih sempurna ibadahnya. Saya gabungkan ibadah saya dengan ibadah mereka agar Engkau menerima ibadahku juga, ya Allah." Jadi kalau begitu, berjamaah itu merupakan solusi, bahkan kebutuhan bagi kita karena melihat banyak kekurangan pada diri kita. Semoga Allah terima ibadah kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pembahasan terakhir dari ayat ini adalah tentang kenapa mendahulukan na'budu baru nasta'in. Beberapa penjelasan ulama ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa ibadah itu adalah hak Allah. Meminta pertolongan itu adalah kebutuhan atau keinginan manusia. Ini berarti kalau kita mau meminta hak kita, maka penuhi dulu haknya Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Kedua, ibadah itu adalah wasilah atau cara bagi kita untuk memohon pertolongan. Dan yang ketiga, ibadah itu ibarat bekerja, maka meminta pertolongan seperti kita mendapatkan gaji. Ya kerja dulu baru dapat gaji. Ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita pahami bahwa tugas utama kita itu adalah beribadah. Perbaiki saja ibadah kita, maka Allah akan mengurus kebutuhan-kebutuhan kita. Laksanakan saja ibadah itu dengan sebaik-baiknya, karena Allah nggak akan menelantarkan orang-orang yang beribadah kepadanya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai penutup dari kajian ini, mari kita perhatikan salah satu penggalan bacaan pada iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu semuanya untuk Allah. Ini adalah ikrar yang selalu kita ucapkan saat kita salat. Maka pahami, pegang kata-kata ini dalam kehidupan kita supaya kita merasakan kebahagiaan menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Demikian, mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.